Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Litmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan PC yang sudah berhasil saya rakit di budget 10,5 jutaan. Itu sudah lengkap semuanya, bahkan sampai monitor dan juga sekalian sama meja-mejanya juga. Saya langsung jelaskan saja untuk part-part yang saya pakai. Yang pertama, kita pakai RAM dari Adata XPG Spectrix D50. Ini saya beli di Tokopedia, harganya itu sebesar Rp1.240.000, itu sudah termasuk ongkir. RAM-nya kita pakai ini 2x8 GB, jadi 16 GB. Kemudian untuk prosesornya kita pakai Intel Core i3 12100, Intel Core generasi ke-12 yang non-F teman-teman. Ini saya beli di Tokopedia juga harganya sekitar Rp2.025.000, itu juga sudah termasuk ongkir. Serta selanjutnya kita pakai mouse-nya yang murah, ini dari Fantech Rigor 2 WG10. Ini harganya murah banget, hanya Rp89.000. Untuk SSD-nya, ini saya pakai dari Adata juga, XPG SX 8200 Pro. Ini yang 256 GB. Harganya di Tokopedia Rp672.000. Kemudian untuk Mobonya kita pakai Asus Prime B660 KD4. Untuk video unboxingnya silahkan teman-teman bisa cek link di bawah atau di pojok kanan atas video ini. Serta untuk selanjutnya saya pakai PSU-nya ya. Ini PSU penting banget, saya pakai dari Asus TUF Gaming 550 watt bronze 80 plus. Ini saya beli harganya di Rp799.000. Serta untuk tambahan peripheral lainnya kayak kipas, saya pakai merek dari RX7. Yang ini warnanya warna biru muda ya. Ini murah banget, Rp32.000 saja per buahnya. Nah, kemudian untuk keyboard saya belum beli ya. Mousepadnya ini beli di Tokopedia 19.100. Casingnya, ini casingnya teman-teman, saya pakai casing GameX Aero Mini. Lalu untuk mejanya saya beli di toko di sini aja, bukan di online. Ini Rp335.000. Serta untuk wifi adapternya juga saya beli di sini, itu Rp60.000. Jadi teman-teman bisa lihat saja untuk semuanya yang saya beli. Total untuk part rakit PC kita itu kita menghabiskan biaya sebesar Rp10.573.700. Dan ketinggalan ini untuk monitornya, saya pakai monitor dari Lenovo L24i30. Ini harganya saya dapat di Tokopedia sebesar Rp2.430.000. Itu juga sudah termasuk ongkir. Cukup banyak juga ya. Oke, jadi itu part-part yang kita pakai. Dan kemudian kita coba ceritakan ya untuk proses rakitnya, karena memang ini pertama kali bagi saya untuk rakit PC. Oke, jadi untuk hal yang pertama kita lakukan di sini, kita ambil mobonya ya, kemudian kita pasang prosesornya. Untuk pasang prosesor ini pun saya juga agak ngeri gimana ya, soalnya mobo sama prosesor itu sudah 4 juta, dan untuk pertama kali itu saya agak takut gitu, takut rusak gitu. Ketika mau memasang prosesor ini ke mobo harus hati-hati ya, diperhatikan ini ada tandanya, tanda semacam kayak segitiga ini, dan di mobo juga ini ada tandanya seperti ini. Jadi ini nggak boleh kebalik, ini ada tandanya, ini juga ada tandanya. Buka ya, coba kemudian ini kita ambil. Nah, ini jangan sampai kesentuh. Nah, ini kita letakkan saja teman-teman, cukup diletakkan saja, jangan ditekan, diletakkan saja, kemudian ditutup ya. Lalu ini kita gimana, tapi nggak apa-apa, akhirnya bisa, prosesornya udah kepasang di mobo. Dan selanjutnya kita pasang SSD. Nah, di sini agak unik, kalau misalkan kita lihat di video-video itu kan pakai baut ya, pakai emur di baut itu, tapi ini enggak. Karena ini tidak pakai itu teman-teman, pakainya adalah semacam kayak angkur atau pengunci gitu yang warna hitam ini. Dan untuk cara masangnya ini unik banget ya. Kita masukkan dulu ini ke sini. Oh ya, sebenarnya di sini ada 2 kali M.2 generasi 4 semua. Tapi untuk SSD-nya saya masih pakai generasi ketiga, tidak masalah. Kita pasangnya pakai ini nih, pengunci seperti ini ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Terus sekarang kita masukkan ini ke sini, SSD-nya masuk ya. Sekarang kita
nggak pakai baut lagi, sekarang tuh pakainya kayak ginian ya. Ini nggak dibaut nih, cuman sebatas dikunciin aja. Oke, nah sekarang kita pasang. Setelah pasang SSD berhasil, kita pasang heatsinknya, lalu kemudian kita pasang untuk HSF atau heatsinknya dari prosesor. Yang untuk kali ini kita masih pakai yang bawaannya dulu, karena untuk beli yang pihak ketiga ya, untuk menekan budget kita pakai bawaannya terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman sambungkan konektor 4 pinnya. Kemudian untuk yang selanjutnya pasang RAM-nya. Nah, di sini ternyata mentok teman-teman ya. Karena RAM yang saya pakai ini adalah XPG Spectra. Yang ini bukan low profile ya, karena ini ada RGB-nya. Ini mentok dengan sirip heatsinknya. Nah, untuk itu waktu itu saya agak sedikit memaksakan ya, tapi pada akhirnya ya udahlah, digerinda aja siripnya, kan nggak begitu berfungsi juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada RAM-nya itu bengkok ya kan, akhirnya saya gerinda tuh siripnya dan sekarang jadinya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya kalian ada kipas tambahan seperti ini, pasang aja kipasnya sekarang sebelum pasang mobonya. Dan kebetulan untuk casing yang saya pakai GMX Aero Mini itu ketika beli kita udah dapat 3 gratis, 3 kipas yang itu ada di depan, dan sekarang saya beli 3 kipas lagi supaya jadi ada 6 kipas, jadi 3 masuk, 2 ke atas keluar, dan yang di belakang 1 keluar. Tuh, setelah pasang kipas, kemudian di sini teman-teman pasang mobo ke casingnya. Nah, ini perlu hati-hati karena ini bagian paling rentan, yaitu mobo, karena kalau rusak ya nggak bisa berfungsi semuanya, dan itu harganya mahal teman-teman. Mobo dan prosesornya itu harus hati-hati teman-teman masangnya. Bautnya pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kuat juga. Nah, setelah dipasang mobonya ke casing, sekarang selanjutnya pasang PSU-nya ke casing. Nah, ini gampang sih, dan ya silakan teman-teman baca buku manualnya, itu penting banget karena saya di sini juga baca-baca buku manual. Ini saya rakitnya lama teman-teman, sampai jam 12 malam waktu itu. Kemudian setelah pasang PSU casing, kemudian sambungin nih kabel-kabelnya. Ini yang paling lama, soalnya kabelnya ini banyak banget dan harus pas, nggak boleh salah. Dan ini paling memakan waktu, terutama untuk bagian masang yang front panelnya. Itu kabelnya kecil banget ya. Dan kemudian untuk pasangnya juga kita harus baca buku manualnya, karena nggak bisa dikira-kira begitu aja, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya selesai. Setelah pasang kabel selesai, kemudian kita pasang mouse dan keyboard, kemudian monitor juga sambungkan, lalu coba nyalakan PC-nya. Nah, kalau sudah berhasil menyala PC-nya, artinya teman-teman udah berhasil masuk ke menu seperti ini ya teman-teman ya, berarti udah berhasil untuk rakit PC-nya. Dan tahapan selanjutnya teman-teman tinggal install OS-nya. Nah, di sini saya tidak pakai VGA ya, karena belum kebeli, maka dari itu saya pilih prosesor yang non-F, karena untuk VGA-nya saya nyusul dulu ya. Kemudian untuk keyboardnya juga saya belum beli, ini saya pakai bekas, keyboard jadul banget, saya pakai bekas. Harddisk juga saya masih belum beli untuk menekan budget. Semuanya habisnya Rp10.573.700. Kemudian untuk OS yang saya pakai di sini, saya pakai Windows 11 Home ya, Windows 11 yang Home. Ini saya install dan saya aktifasi sendiri, dan sampai sekarang saya gunakan dengan spek seperti ini untuk ngedit video ini ya. Ini resolusinya 2K teman-teman untuk yang ini, tapi nanti untuk yang ini saya render ke Full HD saja. Itu masih cukup lancar, masih bisa untuk render. Perbandingan waktunya 1:1, video 10 menit di render dengan waktu 10 menit juga. Ini termasuk cepat banget ya, karena memang kan untuk render video kan lebih ke core prosesornya aja, nggak ke GPU-nya. Untuk GPU-nya saya belum beli ya teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman untuk proses saya merakit PC ini. Sebagai pemula, akhirnya pun bisa rakit PC. Nah, sebenarnya bisa rakit PC asalkan ada kemauan dan sedikit keberanian. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.